di pos. Oh. Oh, curug kayak curugnya. Oh, Pak. Pendakian menuju puncak Burangrang dengan ketinggian 2050 meter. Vegetasi semak belukar, ada banyak pohon cemara gunung. Nah, itu puncak Burangrang. Kerucutnya iya ya. Terus antara kerucut kan ya gawir terjal. Bentuknya kayak gitu tuh. Kalau bentuknya sekitar setengah lingkaran. Terus jadi itu kolaps itu. Jatuh, longsor. Kalau diceknya batuan itu sarua tuh jadi handap gitu. Kalau batuan di luhur sarua jeung dihandap artinya berarti kan kolaps berarti. Ya jatuhan ya. Jatuh. Longsor ya sebenarnya. Mekanismenya. Nah, jatuh mah berarti anu melemparkan. Makanya jin. Kan ada sangkuriang baheula. Jadi kemungkinan kalau kata Om Denny mah ini teh dulunya pinggiran kaldera yang kolaps. Dilihat dari struktur batunya. Ah, gitu cenah. Dan ini pohonnya. Ini buah naon ini? Keras tuh. Juga tangkil. Keras. Bukan tentang kesombongan, tapi arti sebuah proses yang tidak mudah untuk bisa mencapai puncaknya. Ini bisa ya tepatnya dah. Rangka dia. Bandung kita di kaldera raksasa atau ya ini kan dari sini di Burangrang. Berarti Burangrang berarti di sebelah timur ya. Burangrang mereka ke arah barat kan. Jadi kalau orientasimu berarti itu daerah Purwakartanya kayak itu ya. Ya, Purwakarta sebelah. Purwakarta, terus Subang. Ya. Itu Kabupaten Sumedang. Karena kan gitu. Nah, dari sini bisa orientasi ya dia ke arah barat. Melihat ke arah baratnya adalah daerah Padalarang. Jadi kalau menurut Santai, kalau itu air sesar namanya sesar paling panjang dari mulai Padalarang sampai ke Sukabumi. Sebutnya sesar Cimandiri. Oh, mulainya dari Padalarang. Sesar Cimandiri itu. Jadi mau Padalarang menuju Cimandiri aya gerakan gitunya. Ada gempa tektonik. Misalnya merembet ke dia. Merembet sampai ke sesar Cimandiri, Padalarang. Terus sambung ke sesar Lembang. Nah, sesar Lembang di sebelah barat, di sebelah selatan. Jadi nyambung. Kalau ada gerakan tektonik, tergerakkan di sesar Cimandiri, kemudian langsung bergerak ke arah sesar Lembang. Jadi kalau sesar Lembang itu intraplatnya berada di tengah benua. Eta misahkeun sesar kumaha? Karena 2 blok ya, ada 2 blok. Tanya hona kumaha eta digali itu tanahna itu. Enggak, ya pakai lidar.
Oh, pakai. Pakai satelit. Jadi pakai satelit kelihatan ada offset. Mm-mm. Bidang 1, bidang 2. Nah, bidang 1, bidang 2 kan terpisahkan. Nah, ada garis rupturnya ya di permukaan. Yang bisa dilihat ekspresinya oleh menggunakan lidar atau satelit. Jadi lain ngarang gitunya tatanya. Arah nggak ya, lancek sangkuriang. Nah, terus ada aliran sungai yang memotong biasanya. Sungai tua, sungai purba. Nah, misalnya ini sungai, ya, telapak ini sungai. Nah, kalau di data lidar bisa kelihatan, ayo offset, bergerak begini. Bisa begini, normal, atau overthrust, atau sesar geser. Kalau dari kanan menuju arah kita itu sebutnya kanan, dari arah kita ke arah menjauh berarti sesar mengiri. Pergerakannya begini. Berarti memisahkan dua batas sesar itu dari dua blok sesar. Dua blok berbeda. Ini rancak upah senawar rasa ngokonet. Ayo Pak. mundur. Ini 19 Juli 2020 dari mulai tadi kaki dari pos pendakian sekarang sudah mendekati puncak, masih terlihat banyak pendaki yang turun, rata-rata anak muda. Tugu ketinggian penanda. Assalamualaikum. Penuh pisan puncak. Banyak pendaki bercamp di puncak. Ada tugu. Ini namun saya kedapnya. Terlihat situ Lembang.
dan Punggungan yang menuju arah Gunung Tangkuban Perahu. Situ Lembang itu sebetulnya danau buatan yang dibuat di zaman Belanda untuk reservoir air. Turun ke sudut, ke sisi biar bisa melihat Situ Lembang lebih baik. Dan lightingnya lagi bagus. Naon drone? Bisa connect kan. Oh, tete kontrol drone juga teh telepon satelit pulsaan meureun drone. Ya lagi hanap. Itu batu naon teh Mang Deni? Nah, ini posisi kita sekarang posisi di atas bagian dari gawirnya kaldera Sunda. Ini kita berada di Gunung Burangrang posisinya. Ketinggian sekitar 2050. Temuan kita tawarnya dari bawah. Benar. Nah, posisi menghadap ke arah timur. Nah, kalau kita menghadap timur, nah itu di antara lembah itu ada danau, itu namanya Danau Situ Lembang. Jadi dari di atas Situ Lembang itu ada gawirnya itu. Ada dinding kalderanya namanya kaldera Sunda. Memanjang tuh dari mulai barat terus kemudian ke utara sampai ke arah timur. Nah, Oh, jadi bekas kaldera ini teh ya. Ya, ini dinding kalderanya iya. Nah, di antara kaldera ini, di tengah-tengah kaldera muncul gunung api lebih muda lagi namanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini Ini kelihatan bentuknya seperti perahu. berarti Tangkuban Perahu itu bentukan dari Yang muncul di tengah-tengah kaldera Sunda. dari Yang lebih muda. iya lebih muda. Sekitar 60.000-nya. Nah, kenapa bentuknya seperti perahu? Karena letusannya berpindah-pindah. Jadi bukan satu tempat, bisa pindah dari utara sampai geser ke bagian tenggara. Makanya bentuknya juga perahu gitunya. Kalau tidak pernah membentuk kerucut. Terus begitu bitu kan ada kawah oge Tangkuban Perahu, jadi kawah Tangkuban Perahu teh kawah dalam kawah gitunya. Ya, jadi ini kan kaldera itunya. Di dalam kaldera teh tumbuh aya gunung api deui namanya Gunung Tangkuban Perahu, umurnya lebih muda. Jadi si kaldera ini pertama muncul, kemudian itu selesai, letusannya besar, ambruk gitunya, membentuk radial. Nah, di tengah-tengah radial ini muncul gunung api yang baru, lebih muda, anaknya lah. Anaknya Tangkuban Perahu itu. Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu meletus lagi ada kawah. Ya, Karena lebih Tangkuban kecil Perahu namanya itu- kawah ya. kawah. Kalau besar Kawah. pisan dari Kawah. kalderanya. Ya, kawah yang muncul di tengah-tengah kaldera, namanya kaldera Sunda. Nah, luasnya itu sekitar 20 km lingkarnya. Seluruh kaldera Sunda tuh. Diameter atau jari-jari? Diameternya gitu ya. Diameternya. Nah, yang menariknya kalau kita lihat ya, yang di Bukit Jang itu di bawah, itu bukti bahwa itu lava semua, menandakan bahwa ini dibangun atau Terjadi itunya. terjadi karena ada proses membatisme naik ke atas, kemudian kontak dengan ini naik ke atas, kemudian jadi lava jadi pejal seperti ini. Ini menarik, ini menandakan bahwa ini adalah sebuah kaldera sangat besar sekali. Nah, kemudian kalau ke arah barat, ke arah timur ya. Timur ini. Nah, ke arah timur, Bukit Tunggul, Tukangna, terus di balik Bukit Tunggul Pangparang, Pangparang, kemudian geser ke arah kanan, ada kerucut lagi tengah-tengah, Palasari. Palasari. Nah, ini sesar Lembang di arah barat ya, arah barat 29 km sampai ke arah timur. Itu Palasari Itu terakhir itu Lembang. berarti Manglayangnya. Itu sesar Lembang. Itu si Palasari masih kerucut sama Bukit Tunggul tuh gunung api aktif. Gunung api aktif bisa jadi. Nah, kemudian di sebelahnya Palasari itu Manglayang juga termasuk gunung api. Itu termasuk kaldera oge, Bang. Asalna. Kaldera oge. Jadi kaldera membentuk sama seperti ini tapi ukurannya lebih kecil. Ketika sudah meletus muncul lagi gunung yang baru. Namanya kubah lava. Jadi kalau di dalam topografi gitunya kan kayak puncak Prisma gitu kan. Itu dinding kalderanya juga. Muncul lagi gunung lagi. Guntur, Oh, ini Gunung Guntur, Papandayan, Puntang, belakangnya Cikuray. Cikuray. Gitu orientasinya gitu ya. Nah, di proses kejadiannya kumaha kan Danau Bandung nih. Danau Bandung di antara kabut tuh, di antara awan putih. Nah, itu cekungan Bandung. Jadi cekungan Bandung dikelilingi oleh gunung. Nah, kemudian di bagian utaranya dibatasi oleh sesar Lembang. Panjangnya sekitar 29 km. Sesarnya model sesarnya sesar geser.
Oh tutup lah ditutup. Tuh kelihatan ekspresi nantinya. Garis tuh bentuk garisnya kelihatan jelas. Garis itu. Nah ini dataran di tinggi Lembang. Jadi di handapna. Daerah Cicalung, Lembang, terus daerah Maribaya itu tuh. Maribaya. Nah, Gitu, seperti kata Cik Mang Denny tadinya, Burangrang Kumpit jadi tempat orientasi. Banyak puncak gunung terlihat di sebelah ke arah barat itu jawabnya. mana? Itu barat, aya Gunung Gede Pangrango. Nah, itu ke sebelah kanan kamera, berarti ini adalah arah ke Purwakarta. Nah, ngaliknya tuh kiri kanan jurang ke arah Tugu. Lapuas Putus Palembang. Keren pisan lah view-na lah. Lamun cek budak nama instagramable, tapi jangan hanya demi konten Instagram nekat ke sini kalau tidak punya pengetahuan, tidak punya stamina dan fisik yang bagus ya. Karena walaupun treknya terlihat biasa bagi banyak pendaki, tetapi bagi orang awam mendaki gunung itu tetap perlu pengorbanan dan perjuangan. Ini adalah sebagian dari kekayaan keanekaragaman hayati di Gunung Burangrang. Ada Pakis, sebelah sini ada Cantigi. Nah, ini Cantigi bagian belum tahu. Pohon-pohon berdaun merah ini saya juga kurang tahu apa nama jenisnya, nanti bisa dicari lagi. Ya, kita mendaki ke puncak atau ke Tugu. Langitnya bagus sekali warnanya. Hari ini cerah. Pukul 9.50. Jadi kita di perjalanan sekitar 2 jam hanya untuk jarak 2 km, hampir 1 jam lebih. Kita Tugu puncak Burangrang, tinggal 2050 meter. Ini Tugu perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Purwakarta. Iya batasnya. Jadi secara administratif Gunung Burangrang itu membatasi Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Untuk wilayah Purwakarta ada di depan saya wilayahnya. Kabupaten Bandung Barat ada di belakang saya. Meliputi Padalarang hingga Lembang. Sekarang perjalanan turun mulai jam 10. View-nya mangga pisan Burangrang. Manglayang tutup kiri kanan nganti puncak barat ke arah Bandung. Nah. Sekarang saya akan turun setelah pendakian ke puncak Burangrang. Karena kameranya Om Denny error drone-nya, jadi mungkin pendakian pemotretan aerial akan disanakan di beberapa hari kemudian bila Om Denny-nya nggak sibuk. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Hati-hati karena memang situasi jalan menurun cukup licin. Secara visual menarik ya, fotografi, walaupun tentu pasti
perlu effort lebih untuk memotret lebih baik di sini dengan hasilnya maksimal. Oke, lanjutkan lagi perjalanan menuju Lagok Haji. Di banyak sekali pendaki pada hari ini yang kami temui, baik yang perjalanan mendaki atau turun. Di puncak saja tadi ada mungkin sekitar 30 orang, termasuk di punggungan, belum yang sudah turun di awal. Bisa dibayangkan untuk hari Sabtu Minggu di jalur puncak, di puncakan mungkin ada sekitar bisa 50 atau 100 orang, dan tentunya akan sangat kurang nyaman bagi teman-teman yang suka suasana lebih hening ya. Beberapa pendaki bisa berlari dengan obat menurun cepat, beberapa harus lambat karena bermasalah dengan keseimbangan, dengan traksi sepatu, dan banyak hal teknikal lainnya. Tapi yang jelas turun gunung juga tidak selalu mudah, bahkan bisa jadi lebih sulit dibanding mendaki karena faktor mental dan faktor kondisi fisik kita. Dan yang jelas di saat menurun kini, perjalanan menurun, harus lebih konsentrasi karena kemungkinan terjatuh sangat tinggi, terpeleset, apalagi misalnya bila cuacanya atau lantai hutannya dalam kondisi basah karena hujan atau embun. Pukul 11.10 sudah sampai di apinya sudah berkurang, akhirnya kita sudah keluar ke hutan. Itu hutan Burangrang. Oke, beres, ngebrolnya gagal maning karena error aplikasi. Sampai tialiknya mau corona. Bayar 4.000 asik banget ya, bro. Bayar rasanya. Oh, terima. Oh, sudah ngerosot dia nih seruas. Ternyata ada yang mau diambil gambar. Endapan piroklastik Sayur Ali Batu, lulusan sastra Unpad. Sama, ini kan tanah ya. Ya tanah. Ini kan abu. Ini Ini abu, ini piroklastik. Ini seberapa kali latihan lagi. Tulisan berikutnya ke bawah. Jadi Tapi ini sumbernya dari mana belum tahu. Oh, dimanfaatkan jadi sirtu, pasir dan batu karena mengandung silika. oh, bahan kacanya jeung paling gedean susu Susu, silikon. silikon. Dinu batu kieu aja. Ini sih singkapan. Oh, disebutnya namanya singkapan kalau kayaknya. Ya, sebut aja itu sebutnya singkapan. Tuh. Ini mengandung besi, ada Fe-nya tuh, warna merah karena oksidasi. Besi ini, nah ya tuh porositas naik batu apung ya. Nah, batu apung, fragmen batu apung, berlubang-lubang ya, ada gas terperangkap di dalam sini ketika dilemparkan. Kita terlontar dari ledakan, Oh, ada gas terperangkapnya. Nah, terangkap di dia. Terus bisa nyampur jeung verum eta? Ini karena di dalam bawah di Oh, dari ledakan sama yang sama ya? di dalam bawah ini bawah lahan kawah. Dari Material kawah. gunung api ya. Tapi lempar gua dalam bentuk pijar itu kan. Nya bentuk pijarnya juga. Juga waktu itu loh. Tomboli. Kondisi panasnya. Oke, jadi kita cukupkan untuk hari ini. Di target sebelumnya mau ngedrone di puncak Burangrang, tetapi karena ada masalah dengan aplikasi
Jadi tidak bisa ngedrone. Berapa hari lagi ke depan mungkin akan baik lagi Om Denny dengan lebih terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.